Nah, jadi prosedur sedot lemak atau liposuction itu merupakan tindakan prosedur medis dengan cara kita menyedot lemak tubuh menggunakan alat tertentu dan obat tertentu, sehingga tujuannya untuk mengangkat atau mengambil sel lemak itu sendiri sehingga berkurang di dalam tubuh sehingga didapatkan tubuh yang lebih ideal dan lebih langsing. Oke, nah kalau untuk sedot lemak ini sebenarnya jatuhnya lebih ke operasi yang level seperti apa ya? Tergolong ekstrim atau tidak gitu? Nah, jadi sebenarnya liposuction ini berbeda dengan operasi tummy tuck ya, tapi termasuk dalam operasi besar juga dan harus dikerjakan di ruangan operasi. Kenapa liposuction itu penting dikerjakan di ruang operasi? Karena liposuction sendiri ini merupakan prosedur yang melibatkan nggak cuma dokter bedah ya, tapi dokter anestesi karena ada proses pembiusan di dalamnya. Sehingga dalam prosedur tersebut pasien juga harus memenuhi kriteria khusus untuk dapat dilakukan prosedur ini gitu. Nah, kalau untuk operasinya sendiri atau si liposuction ini, ada nggak sih beberapa orang yang mungkin dengan kriteria penyakit tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan treatment ini? Nah, ada beberapa kriteria khusus di mana orang itu tidak boleh menjalani prosedur ini. Nah, yang pertama adalah dia ada kelainan jantung atau mempunyai penyakit jantung. Itu tidak boleh melakukan prosedur sedot lemak. Kenapa? Karena dikhawatirkan berbahaya ketika saat prosedur lemak disedot itu jantungnya tidak stabil. Kemudian yang kedua, alergi pada kulit itu juga tidak boleh. Kemudian dia mempunyai penyakit kulit seperti infeksi, itu juga tidak boleh. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri atau SOP-nya dalam menjalankan liposuction ini seperti apa, Dok? Nah, jadi SOP itu dalam liposuction ini sangat penting ya. Jadi prosedurnya itu pertama pasti kita pasien ini akan kandidat ini akan diseleksi dulu nih untuk liposuction apakah dia bisa. Nah, liposuction itu kita tidak boleh mengambil lebih dari 10% dari lemak tubuh. Nah, jadi nanti diukur dulu untuk berat badannya. Kemudian setelah itu kulit juga harus dinilai nih, kulitnya masih bagus nggak nih untuk dilakukan liposuction. Kalau kulitnya udah kendur banget itu pasti harus ke tummy tuck, tidak boleh liposuction. Gitu, operasinya beda lagi. Kemudian dilihat juga dari segi kesehatan nih, kira-kira kesehatan pasien ini cukup prima nggak sebelum melakukan liposuction. Setelah itu baru setelah pemeriksaan selesai dijadwalkan operasi dan juga nanti akan didampingi oleh dokter anestesi. Nah, kemudian dokter anestesi setelah melakukan pembiusan, baru kemudian dimasukkan alat yang berisi kanula. Nah, di masa prosedur ini akan dilakukan liposuction dengan cara tumesen. Nah, jadi kanula itu akan dimasukkan ke dalam area yang akan disedot lemak, misalnya di lengan atau di perut. Kemudian setelah itu disambungkan dengan selang khusus untuk mengeluarkan lemaknya. Nah, kanula ini nanti akan menghantarkan obat-obatan yang yaitu isinya adalah air garam atau salin, kemudian epinefrin dan kemudian lidokain. Nah, yang fungsinya untuk menyedot lemak itu sendiri. Nah, setelah selesai, kemudian setelah itu pasien akan diistirahatkan untuk setelah itu memasuki proses pemulihan. Nah, biasanya proses pemulihan ini berlangsung kira-kira 1-3 bulan. Lalu akan kontrol ke dokter untuk dinilai dari hasil liposuctionnya seperti itu. Oke. Nah, tapi kan mungkin di luaran sana gitu ya, ada beberapa klinik kecantikan yang mungkin bisa dibilang yang bandel gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dari pemerintah sendiri, apakah dokter pernah mendengar gitu untuk penertibannya seperti apa sih? Nah, sebenarnya untuk penertiban ini, untuk dari pemerintah ini memang ada regulasi khusus untuk perizinan klinik, di mana hanya klinik-klinik yang sudah mendapatkan izin nih untuk melakukan operasi bedah plastik. Nah, izin ini didapatkan setelah memenuhi syarat, yaitu yang pertama harus ada surat izin klinik yang sah. Kemudian setelah itu sertifikat dokter yang akan melakukan tindakan nih. Dokter yang melakukan tindakan liposuction ini juga tidak boleh sembarangan. Selain dia sudah melakukan prosedur bedah ini sudah tersertifikasi, dia juga sudah harus sekolah spesialis untuk bedah seperti itu. Berarti apakah boleh kalau untuk dokter umum itu yang hanya ambil kursus singkat untuk melakukan tindakan seperti ini? Kalau menurut saya sih memang belum ya, tapi kalau untuk mengasisteni atau mendampingi itu sudah boleh. Tapi kalau untuk melakukan umum secara mandiri, menurut saya sih masih belum sih. Seperti itu ya, karena memang masih berbahaya. Karena masih berbahaya, karena kenapa berbahaya? Karena liposuction ini termasuk yang tinggi resikonya. Dikarenakan ketika kita memasukkan kanula ke dalam sel lemak itu, kan kita kan mengikis lemak yang ada di bawah kulit atau subkutis ya. Nah itu kalau terjadi emboli atau sel lemak
itu masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu akan bisa menyebabkan sumbatan. Nah, sumbatan ini akan mengalir ke jantung dan paru. Nah, ketika terjadi sumbatan di situ tidak ada oksigen. Nah, itu yang menyebabkan pasien itu shock dan kemudian mengalami kematian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dari liposuction sendiri itu biasanya lebih banyak orang itu di bagian tubuh mana, Dok? Biasanya liposuction itu ada di bagian tubuh yang di lengan, biasanya kemudian di perut maupun di paha. Itu biasanya daerah yang paling banyak dilakukan liposuction. Nah, untuk tiap bagian tubuh resiko paling tinggi itu sebenarnya ada di mana, Dok? Sebenarnya resiko paling tinggi itu ada di perut sebenarnya, karena banyak pembuluh darah besar di situ. Jadi semakin banyak pembuluh darah dan vena besar, itu semakin tinggi resiko liposuction. Kemudian yang kedua, semakin banyak lemak yang akan dikeluarkan atau berat badannya pasien semakin berlebih, itu resiko juga semakin meningkat. Semakin meningkat resikonya. Nah, untuk pasien di luar sana yang mungkin lagi berpikir untuk mengambil tindakan liposuction, ada sarannya nggak, Dok? Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau melakukan prosedur liposuction, baiknya memang konsultasi secara mendetail dengan dokter yang akan melakukannya. Kemudian teman-teman juga harus research nih untuk legalitas kliniknya, nomor 1 itu penting banget. Kemudian pengalaman dokter atau jam terbang dokter yang melakukan, sama untuk SOP di klinik tersebut, apakah sudah memenuhi standar medis yang memang benar-benar oke, atau mungkin masih ada yang kurang. Nah, itu teman-teman harus tanyakan juga secara detail. Seperti itu sih, sehingga sebelum melakukan liposuction teman-teman udah ngerasa lebih aman gitu. Nah, tapi kalau dari Dokter Resti sendiri gitu melihat kasus yang baru saja terjadi, gimana dokter pandangannya? Sebenarnya sih saya miris juga ya untuk kasus yang terjadi, karena sebenarnya dengan banyak dan maraknya dunia digital dan selebgram yang sering operasi plastik nih di Korea, itu akan memicu orang-orang di luaran sana atau masyarakat untuk segampang itu percaya untuk operasi plastik. Nah, ini mungkin level of education-nya harus lebih ditingkatkan lagi sih. Jadi memang untuk masyarakat kita harus benar-benar hati-hati dan waspada terhadap treatment-treatment di luaran sana. Jadi pasien tuh atau kita juga harus pintar-pintar memilah nih, baik prosedur treatment seperti apa, kemudian dokter yang mengerjakan itu pengalamannya bagaimana, juga kliniknya, sama jangan tergiur sama harga yang terlalu murah. Karena apa? Harga yang terlalu murah itu identik dengan sesuatu yang kita pangkas atau kita efisiensikan. Takutnya memang di situ tidak ada dokter anestesi tapi hanya perawat anestesi. Nah, itu kan jadinya berbahaya ya malahan gitu. Terus kemudian sekarang udah banyak kok prosedur-prosedur non bedah atau non invasif yang bisa untuk melangsingkan juga. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat di luar sana, kalau untuk pertama kali mencoba, baiknya dengan prosedur yang lebih aman dulu deh, yang safe dulu seperti mesolipo, kemudian ada fat freeze juga. Jadi itu lebih aman dibandingkan kita melakukan prosedur liposuction. Menurut saya itu less choice lah gitu. Tapi apakah untuk kedua treatment tersebut membutuhkan anestesi juga? Kalau untuk mesolipo sama fat freeze itu tidak membutuhkan anestesi, karena dia hanya penyuntikan aja dan menggunakan mesin. Jadi cukup aman dan tidak ada prosedur pembedahan.